Yang masih belum kamera ada Alia, lalu Andes, Anissa Sari, Ayu Wulandari, Cahya, Zikra, Feiza, Firman, Feira, Mahesa, lalu siapa nih yang belum nyalakan kamera? Joe, Nurul, Rena, Rika, Sabrina, lalu Satya. Ya, silakan untuk menyalakan kamera karena perkuliahan akan segera kita mulai. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik untuk hari ini maupun di kemudian hari. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mulai melakukan pembuatan sebuah aplikasi, teman-teman ya. Waktu kemarin kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengetahui kebutuhan dari customer, teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan mulai untuk membuat sebuah aplikasi dengan platform Microsoft Access, teman-teman ya. Seperti itu. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, teman-teman semuanya ya. Apakah terlihat teman-teman semuanya? Saya sedang melakukan share screen. Terlihat, Pak. Oke. Teman-teman, ketika kita ingin membuka ataupun membuat sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Access, apa hal pertama yang harus kita lakukan, teman-teman? Anda bisa bantu jawab? Ketika kita ingin mulai untuk membuat aplikasi di Microsoft Access, apa hal pertama yang harus kita lakukan, teman-teman? Coba KJ, apa kira-kira hal pertama yang harus dilakukan KJ? Punya akses, terus dibuka aksesnya, terus blank Oke, database. oke, dibuka aksesnya. Kurang tepat. Yang lain, Azahra, Azrah, apa siapa namanya tadi? Azrah Maisha Putri. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membuat Microsoft Access untuk pertama kalinya? Buat blank database dulu, Pak. Salah. Mencari Coba. tahu apa yang dibutuhkan oleh customer, Pak. Salah. Untuk membuat Download Microsoft aplik Access. Apa Nabila? download aplikasinya lah, Pak. Si Nabila malu-malu. Asmiatun apa? Mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh customer, Pak. Salah. Salsa apa? Sama pakai yang lain. Hal pertama yang harus kita lakukan teman-teman semuanya adalah nyalain laptopnya. Oke? Ngeselin gak sih saya pagi-pagi ngejokes gitu kayaknya nggak masuk ya. Kalian baru bangun tidur, belum mandi, ya kan muka diseger-segerin. Pak Iwan ngejokes kayak gitu nggak lucu, Pak Iwan, garing gitu ya. Sorry ya teman-teman ya, memang udah bawaan umur ya, bapak itu biasanya kalau ngejokes ya garing, tapi tetap ketawa kok saya biasanya walaupun garing. Oke, baik teman-teman semuanya. Hal pertama yang harus kita lakukan benar ya, tadi apa yang dikatakan oleh KJ, Salsa, Nabila, Asmiatun. Yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Microsoft Access-nya, lalu kita klik blank database ya, seperti itu. Betul ya tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman semuanya. Tadi saya cuma bercanda doang ya. Masa harus nyalain laptop? Ya iyalah Pak, nyalain laptop. Masa saya buka Microsoft Access nggak pakai laptop? Pakai kalkulator bikinnya gitu ya. Oke, saya akan klik blank database teman-teman semuanya di sini ya. Nah, lalu teman-teman semuanya di sini bisa untuk file name-nya ini dinamakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman ingin membuat aplikasi apa? Seperti itu ya. Jadi kita tinggal buat saja. Contohnya di sini saya mau membuat sebuah aplikasi namanya aplikasi toko keren. Gitu ya. Saya mau buat aplikasi namanya adalah aplikasi toko keren. Create. Nah,
teman-teman, ketika kita nanti masuk ke tampilan dari Microsoft Access, ada beberapa hal yang nanti akan kita lakukan, teman-teman, ya. Untuk yang pertama, ya saya akan jelaskan dulu di sini supaya teman-teman semuanya tidak bingung. Untuk pertama, teman-teman ya, dalam pembuatan Microsoft Access itu ya, hal pertama yang harus kita lakukan ya adalah membuat tabel, teman-teman. Tabel ini sangat penting, teman-teman semuanya ya. Tabel ini sangat penting untuk pembuatan sebuah aplikasi karena tabel ini berisi apa, Pak? Tabel ini berisi menu ya. Tabel ini nanti berisi menu yang dimana menu ini nanti gunanya adalah untuk memasukkan data seperti itu ya, menu ataupun bisa dibilang form ya, bukan form tapi apa ya disebutnya ya, data lah gitu ya, menu ataupun data teman-teman. Nah seperti itu. Lalu yang kedua Pak, yang kedua itu ada apa Pak? Yang kedua itu ada yang namanya form. Form itu apa Pak? Form itu adalah tampilan teman-teman. Nah ya, jadi tabelnya ini adalah untuk menunya atau untuk back end-nya, teman-teman. Form ini adalah untuk tampilannya ataupun untuk front end-nya, teman-teman semuanya. Lalu ada apa lagi, Pak? Selain tabel, lalu ada form juga. Nanti ada lagi yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga itu adalah report. Apa itu report? Report itu adalah laporan, teman-teman ya, ataupun yang berisi dengan ringkasan, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama tabel dulu teman-teman semuanya. Setelah tabel nanti kita akan belajar form. Setelah form nanti kita akan belajar report teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan fokus ke pembelajaran tabel ya, seperti itu. Karena dalam tabel ini saja teman-teman semuanya ini ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari teman-teman. Di antaranya pertama kita akan mempelajari terkait dengan pengisian tabel. Yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya combo box, teman-teman. Combo box ataupun list box, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, nanti kita akan mempelajari yang namanya query, teman-teman. Apa itu query? Query itu adalah hubungan, teman-teman. Nah, hubungan itu relation, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang hubungan yang ada antar tabel. Contohnya, ketika saya membuat sebuah tabel, ya, lalu tabel tersebut datanya itu sudah pernah diinput. Saya nggak mau menginput datanya itu dua kali. Saya maunya menginput datanya itu sekali. Untuk tabel-tabel selanjutnya tinggal menyesuaikan saja. Itu disebut dengan query, teman-teman. Ya, nah, ataupun hubungan teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sama pacarnya bilang hubungan kita kayaknya udah nggak cocok deh. Kalian bilangnya query kita kayaknya udah nggak cocok deh, Beb, gitu ya. Kalian kalau manggil pacar kalian siapa? Beb, Say, atau Abi Umi? Siapa yang manggil pacarnya Abi Umi? Atau siapa yang manggil pacarnya Mama Papa? Atau mungkin manggilnya ini Naruto Hinata? Ada nggak? Gitu ya. Abi ataupun Umi kayaknya eh, apa namanya, query kita udah nggak cocok deh gitu ya. Atau berarti kalau dia manggilnya Abi Umi ya, berarti ketika nanti punya anak, air susunya itu bukan ASI ya. Kan kalau ASI itu kan air susu ibu. Kalau Umi, air disingkatnya apa air susu Umi?
Apa salsa? Saya nggak ngerti. Kalau air susu ibu kan disingkat ASI. Kalau UMI kan air susu UMI. Air susu UMI itu apa singkatannya? Saya nggak paham apa. Asmi. Oh, ASMI, betul. Kije pinter banget. Hebat. Itu ada orangnya, Pak. Pinter ya Kije ya, ASMI ya. Saya dari dulu berarti ini ya, nggak pinter ya. Saya, iya ya, kalau air susu UMI apa ya? Masa kata kasar gitu kan? Iya, ASMI ya. Wah, luar biasa emang nih Kije. Kalau air susu bunda, Asbun. Asbun. Ya udahlah ya. Ngapain juga sekalian ngelayanin jok saya, ketahuan saya lagi garing. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Itu adalah hal yang harus kita pelajari teman-teman ya untuk pembuatan tabel ini teman-teman. Seperti itu. Saya langsung saja teman-teman semuanya ya untuk membuat sebuah tabel teman-teman ya. Untuk membuat sebuah tabel itu caranya ya gampang saja teman-teman. Tinggal klik create teman-teman semuanya ya. Lalu klik tabel teman ataupun klik tabel design sama aja ya. Tapi di sini karena di sini sudah ada tabel teman-teman ya. Di sini sudah ada menu tabel. Maka menu tabelnya ini tinggal kita klik kanan di sini ya, kita ke sini teman-teman ya, kita ke tabel sini, kita klik kanan, lalu kita klik design view teman-teman. Nah, ketika kita klik design view, maka kita akan memasukkan nama tabelnya itu apa teman-teman ya, seperti itu ya. Contohnya kita kan tadi ingin membuat sebuah tabel ya, tapi tabelnya itu adalah tabel penjualan teman-teman ya. Kita ingin membuat sebuah aplikasi, aplikasinya itu adalah aplikasi aplikasi penjualan teman-teman semuanya. Maka mungkin yang pertama yang harus saya akan ketik adalah mengenai data data barang teman-teman ya, tabel. Maka di sini tinggal saya ketik tabel data barang. Oke, oke. Dapat dipahami teman-teman semuanya? Tinggal saya ketik saja namanya tabel data barang teman-teman semuanya. Kalau sudah seperti itu bagaimana Pak? Ya, tinggal klik OK. Nah, maka nanti tabelnya akan keluar teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, Pak, kalau sudah seperti itu Pak, gimana Pak? Contohnya nih Pak, ini udah jadi nih Pak, tabel data barang nih. Saya udah close. Lalu saya pengen buka lagi, Pak, tapi tampilannya seperti ini, Pak. Gimana kan ini nggak bisa diedit-edit, Pak. Nah, kalau seperti itu, teman-teman semuanya, kita tinggal klik kanan, lalu klik apa lagi? Ada yang bisa bantu lagi? Klik Desain. design, Design view. design view, betul. Nah, maka nanti kita akan masuk ke mode editing, teman-teman ya. Seperti itu. Saya akan ulang lagi. Ya, karena di sini salah satu hal yang anak-anak itu sering sekali terjadi yang namanya mispersepsi, teman-teman ya. Saya buka tabelnya, untuk membuka tabelnya adalah diklik dua kali, teman-teman. Saya akan klik dua kali, satu, dua. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jika muncul tampilan seperti ini, maka saya akan klik kanan, lalu klik design view, teman-teman. Seperti ini ya. Tapi kebalikannya, teman-teman. Contohnya, teman-teman sudah menulis tabel barangnya, teman-teman sudah menulis daftar nama barangnya, contohnya ya. Kalian sudah menulis menunya. Tapi ketika kalian menulis menu, lalu kalian mau lihat kira-kira tampilannya seperti apa sih tabel saya nanti ketika online, maka yang harus kita lakukan adalah klik kanan, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah klik kanan, teman-teman semuanya, lalu kita klik save, ya. Kita klik save dulu, teman-teman semuanya. Lalu kita klik dataset view, teman-teman. Di sini ya, bukan design view, tapi dataset view. Nah, kalau dataset view, kita akan masuk ke tampilan yang semula, teman-teman. Seperti ini. Ini adalah tampilan yang memang sudah jadi, teman-teman. Ya, tampilan yang memang belum masuk ke dalam tampilan editing. Kalau kita mau masuk ke menu editing, maka klik kanan, apa? Klik apa? Design, Design view. design view. Maka kita akan masuk ke dalam menu editing, teman-teman. Ya, seperti itu. Saya harap teman-teman semua dapat memahami apa yang tadi saya jelaskan. Ya, apakah sudah direcord, KJ? Sudah, Pak. Oke, jangan lupa di-record ya. Ini karena kalau nggak di-record, nanti takutnya ada yang lupa atau bagaimana. Nanti kan bisa diulang ya kalau sudah di-record. Kalau Oke. kalian lupa record juga nggak apa-apa. Kalian bisa langsung kalian bisa langsung melihat
channel YouTube saya. Di sana sudah lengkap ya, ada tutorial mengenai eh, pengolahan aplikasi menggunakan AppSheet. Ya, saya tidak meminta untuk di-subscribe ya, teman-teman. Sekali lagi, saya tidak minta untuk di-subscribe. Ya, tapi kalau kalian mau subscribe, saya nggak maksa. Saya nggak bisa melarang untuk kalian subscribe, boleh-boleh aja. Ya, takutnya kan nanti, aduh gimana ya tutorial Microsoft Access. Oh iya, kau kan sudah subscribe YouTube-nya Pak Ikhwan gitu ya, kan jadi gampang gitu ya. Saya hanya ingin mempermudah kalian saja, seperti itu. Masa saya kalah sama Prof. Dedi? Ah, yang bener aja, rugi dong. Ngadu lagi kan nanti kalian sama Prof. Dedi. Pak, masa Pak Ikhwan nggak mau kalah sama Bapak? Habis saya dipanggil ya. Oke, teman-teman. Yang pertama ya, pada tabel data barang ini ada beberapa hal yang harus kita masukkan. Yang pertama, contohnya dalam data barang itu apa yang harus kita masukkan data-datanya? Kode barang, ya. Maka saya akan ketik kode barang. Nah, untuk kode barang ini kita langsung akan menulis data tipe, teman-teman, data type ya. Jadi di sini teman-teman ada dua field, teman-teman. Ada dua kolom ya. Kolom pertama itu adalah nama menunya. Lalu kolom kedua itu di data tipe itu adalah tipe dari data yang akan nanti kita masukkan. Jadi data yang kita masukkan nanti kan bisa berbentuk angka, bisa berbentuk form, bisa berbentuk form, maaf ya, bisa berbentuk data, bisa berbentuk gambar yang kita masukkan, bisa berbentuk tanggal dan lain sebagainya, bisa berbentuk number dan juga lain sebagainya, teman-teman. Jadi setiap kita memasukkan menu ataupun nama menu di field name ini, kita juga harus memasukkan data tipenya ataupun tipe datanya. Kira-kira tipe data itu seperti apa, teman-teman? Seperti itu. Dapat difahami, teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Jadi data tipe itu harus selalu dibuat ya, harus selalu dipilih ketika kita membuat sebuah menu. Kenapa? Karena kalau menunya, contohnya menunya adalah menu nomor telepon, tapi nggak di data tipenya itu adalah bukan data tipe number, teman-teman. Maka nanti susah, teman-teman ya, seperti itu ya. Contoh lain, data menunya itu adalah tanggal, teman-teman. Tapi di data tipenya itu adalah tulisan, itu kan susah teman-teman ya. Jadi dia harus data tipenya itu adalah tanggal dan juga waktu ya untuk menu waktu seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba untuk masuk ke data tipe teman-teman semuanya ya. Kode barang, saya mau data tipenya itu adalah campuran antara nomor dan juga huruf teman-teman ya. Jadi contohnya A1, A2, A3 dan lain sebagainya itu adalah campuran teman-teman ya. Kalau campuran seperti itu, maka data tipenya itu adalah short text, teman-teman. Ini adalah data tipe, teman-teman. Data tipe itu ada short text, long text, ada number, teman-teman. Untuk number itu, kalau number itu untuk menu yang isinya itu apa, teman-teman? Hanya angka doang. Betul, hanya angka saja. Dia ketika nanti diisikan selain angka, dia nggak akan mau nge-save, teman-teman. Seperti itu. Lalu large number. Nah, large number itu adalah untuk angka yang panjang sekali, teman-teman. Contohnya ada NIK, ya, NIB, nomor NIB dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma number-number biasa, contohnya kayak 32, 33 dan lain sebagainya itu pakai short number saja ataupun pakai number yang biasa. Lalu ada lagi yang namanya date and time. Date and time itu apa, guys? Waktu dan tanggal, tanggal dan waktu. Untuk tanggal dan waktu ya seperti itu. Lalu currency ya tentu saja currency itu untuk mata uang teman-teman ya. Lalu ada auto number itu biasanya untuk kode-kode unik ya ataupun untuk nomor-nomor unik yang nanti dimasukkan dan yang nanti dia akan langsung otomatis terbuat teman-teman ya seperti itu. Lalu ada yes atau no itu adalah pilihan ya. Lalu ada yang namanya nanti kita akan masuk ke lookup wizard teman-teman di sini ya. Lookup wizard itu untuk masuk ke combo box teman-teman. Tapi nanti akan kita bahasnya di field yang ketiga atau keempat ya. Kita akan coba masukkan yang short text dulu. Nah, kalau saya sudah jelas, oh short text dong kalau memang kode barang karena ini adalah kombinasi dari angka dan juga huruf.
Ya, karena di short text itu ya dia untuk pengetikan teman-teman ya. Maka tinggal saya klik short text-nya saja teman-teman. Seperti ini. Field size-nya juga saya di sini. Field size itu adalah untuk melihat kira-kira nanti dia itu di formnya itu panjang ataupun pendek teman-teman ya. Seperti itu. Biasanya ya kalau untuk kode barang saja ya untuk di formnya itu saya field size-nya paling cuma 50 saja. Seperti itu. Ya. Lalu kita akan masuk ke daftar yang lainnya, teman-teman semuanya, daftar menu yang lainnya ya. Menu yang lainnya di sini saya akan ketik nama barang ya. Nama barang, data type-nya juga sama. Saya pakai yang short text teman-teman semuanya. Lalu field-nya saya pakai 100. Nah, untuk field size ini Pak, kalau untuk field size ini kira-kira ada patokan khusus nggak? Nggak ada, teman-teman. Ya, itu cuma selera aja. Kira-kira kita di formnya itu mau panjang ataupun lebar ya untuk fieldnya. Kalau yang masih bingung, field itu yang bagaimana sih Pak? Field itu seperti ini ya. Kalau kalian punya Google Form, teman-teman semuanya ya, kalau kalian pernah mengisi Google Form, contoh di sini ada Google Form ya. Lalu nanti ada tulisannya nama. Nah, nama. Lalu di sini kan nanti ada formnya, betul nggak? Ada kotaknya, betul? Nah, nanti kan kita akan ngetik nama kita di sini ya, betul teman-teman ya, kalau kita di aplikasi atau apa gitu ya. Nah, field size-nya ini adalah mempengaruhi ukuran panjang dari kotak ini, teman-teman. Dapat dipahami nggak, teman-teman? Contoh di sini nama, kita akan ketik namanya adalah salsa gitu ya. Salsa. Nah, seperti ini. Field size ini, teman-teman, ya, field size yang di sini ini ya, dia mempengaruhi panjang dari kotak ini. Contohnya kalau menurut Salsa kayaknya nama manusia itu nggak ada deh yang panjang-panjang banget selain orang-orang yang memang ribet gitu kan. Berarti field size-nya boleh dibuat lebih pendek seperti ini ya dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi dia untuk kotaknya itu bisa dibuat pendek ataupun panjang teman-teman ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita semua. Seperti itu. Makanya saya untuk nama barang ini field size-nya cukup 100 saja. Oke. Selanjutnya, di sini ada yang namanya harga beli. Untuk harga beli, guys, data tipenya itu apa kira-kira? Kurensi. Harga beli itu bisa currency, bisa pakai number. Tapi saya di sini pakai number aja ya. Oke. Lalu ada lagi nanti harga jual. Harga jual saya mau pakai number juga. Kalian mau pakai currency juga boleh-boleh aja ya sebenarnya. Seperti itu. Ya, di sini ada kode barang, nama barang, harga beli, dan juga harga harga jual. Pak, kalau sudah seperti ini, ada lagi nggak Pak yang mau dimasukkan? Contoh, saya mau memasukkan expired date ya, ataupun tanggal kadaluarsa. Nah, untuk tanggal kadaluarsa, kira-kira data tipenya itu pakai apa, teman-teman? Date and time. Pakai date and time, teman-teman. Betul ya. Jadi untuk kadaluarsa ini pastinya kan nanti ada tanggalnya ya. Nggak mungkin kadaluarsa itu bentuknya bukan tanggal, tapi bentuknya itu deskripsi, gitu ya. Maka kita akan pilih date and time, teman-teman. Seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini bagaimana, Pak? Ya, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik kanan, save. Ya, coba kita close. Nah, lalu bagaimana Pak caranya kalau saya ingin melihat dia ini hasilnya seperti apa? Tinggal kita klik dua kali. Saya klik dua kali sekarang, satu, dua. Nah, dia akan seperti ini teman-teman ya. Harga jualnya pasti dia ada nomor teman-teman ya. Dan ini ada angkanya. Angkanya ketika kita klik di sini, maka akan muncul date and time-nya. Ataupun kalendernya maka akan muncul teman-teman. Dapat difahami teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Salsa, dapat difahami? Bisa, Pak. Oke, siapa lagi nih? Yasinta dapat difahami? Bisa, Pak. Rineke dapat difahami? Bisa, Pak.
Siapa lagi nih? Wah, ini si Ayu Wulandari yang ngezoomnya dari jauh, dari tempat yang amat jauh ya, dari luar angkasa. Ayu, dapat difahami, Ayu? Bisa, Pak. Oke, berarti di sini kita bisa difahami semua ya terkait dengan tabel ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya Pak, saya kayaknya mau bikin tabel lagi deh Pak, tapi dengan barang-barang yang lain. Boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja teman-teman semuanya. Ya contohnya di sini kita akan membuat yang namanya tabel pelanggan, teman-teman ya. Kita akan membuat yang namanya tabel pelanggan atau enggak tabel penjual deh ya. Sebentar saya akan lihat catatan saya dulu ya Pak mau supaya izin ke tertata toilet ya sebentar ya Pak. aplikasinya ya. Jangan Pak Iwan. silakan. Oke, makasih Pak. Silakan silakan. Nah, contohnya teman-teman semuanya kita akan memasukkan sebuah tabel. Tabelnya itu adalah tabel penjual, teman-teman ya. Caranya bagaimana Pak untuk tabel penjual ini? Ya, untuk tabel penjual ini simpel aja teman-teman ya. Kita tinggal buat tabel baru lagi. Untuk buat tabel baru apa caranya bagaimana teman-teman? Kira-kira. Untuk membuat tabel baru ini caranya adalah yang pertama klik create. Terus kita klik apa lagi? Teman-teman, kira-kira klik tabel, klik ataupun klik tabel design, teman-teman. Ada yang bisa bantu? Silakan. Kira-kira klik tabel atau klik tabel design. Nggak apa-apa salah juga ya. Nanti kalau salah kan tinggal kita close. Yang table bukan, Pak. Klik tabel, boleh. Coba kita coba seperti ini. Oke, boleh seperti ini ya. Klik tabel satu. Lalu kalau klik tabel design gimana Pak? Kira-kira. Coba ya, kita akan klik create, lalu klik tabel design. Nah, kalau klik tabel design seperti ini. Ini sebenarnya dua-duanya boleh teman-teman semuanya ya. Dua-duanya bisa. Kita klik tabel bisa, klik tabel design juga bisa teman-teman ya. Semuanya bebas untuk memilih ya. Kalian klik tabel, cuma kan perbedaannya kalau klik tabel dia harus kita klik kanan lalu klik design view teman-teman. Seperti itu kan. Tapi kalau klik tabel design teman-teman semuanya ya kita create tabel design di sini dia langsung masuk ke dalam menu editing teman-teman. Jadi di sini terserah teman-teman ya, teman-teman boleh menggunakan tabel ataupun menggunakan tabel design teman-teman. Dapat difahami sampai di sini teman-teman? Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membuat menu, teman-teman ya. Kita akan membuat menu. Menunya itu adalah menu tabel penjual, teman-teman ya. Nah, maka teman-teman semuanya, kita akan save dulu. Klik kanan, save. Nah, lalu di sini tinggal kita masukkan saja nama tabelnya, tentunya itu tabel penjual. Ini ya. Lalu kita klik OK. Oh, kita fields-nya harus dinamain dulu. Oke. Oke. Kita masukkan dulu primary key-nya dulu ya teman-teman ya. Kita akan memasukkan si primary key di sini teman-teman semuanya. Karena kalau kita membuat tabel tuh kadang-kadang si Microsoft apa namanya si Microsoft Access ini menginginkan kita untuk membuat yang namanya primary key teman-teman seperti itu ya. Cuman saya nggak mau pakai primary key. Primary key itu seperti apa sih Pak yang seperti ini? Ya, coba. Saya akan klik design view. Nah, primary key ini yang ini teman-teman ya. Yang ada gambar kuncinya. Saya nggak teman-teman gambar kunci di sini. Kelihatan Pak. Ini kan gambar kunci ya. Nah, saya nggak mau pakai primary key teman-teman karena nanti akan saya jelaskan ya fungsi primary key itu. Tapi di sini saya nggak mau pakai pakai primary key. Gimana Pak kalau nggak mau pakai primary key? Berarti kita langsung saja pakai
Ini ya teman-teman ya. Bentar, akan saya hapus saja. Saya close dulu. No. Oke. Saya hapus. Delete. Yes. Nah, kita tinggal create tabel di sini teman-teman. Nah, ya. Lalu tinggal kita klik, ketik saja di terlebih dahulu ya. Design view. Nah, nama tabelnya itu apa? Tabel penjual tadi ya. Oke. Klik oke. Nah, dia akan langsung otomatis ada primary key-nya. Tapi kalau nggak mau pakai primary key, bisa nggak Pak? Bisa aja. Caranya gimana? Tinggal ketik klik ini primary key-nya. Paham nggak teman-teman? Nah, Paham, Pak. jadi dia tidak ada primary key. Primary key itu fungsinya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi jangan sampai kita akan dipusingkan dengan primary key-nya dulu teman-teman ya. Primary key itu sebenarnya nggak terlalu diperhatikan ya dalam pembuatan aplikasi ini. Seperti itu. Oke, contoh teman-teman semuanya ya. Saya di sini ingin membuat tabel ya, tabel penjual teman-teman semuanya ya, di mana tabel penjual ini yang pertama isinya adalah nomor ya, nomor ya. Di sini saya ketiknya auto number saja, nggak apa-apa biar dia nanti diisinya otomatis. Lalu nama penjual ya. Nama penjual data tipenya pakai apa teman-teman? Short. Pakai short text teman-teman. Seperti itu ya. Lalu nomor handphone. Kalau nomor handphone data tipenya pakai apa guys? Number. Pakai number. Boleh pakai number, boleh pakai large number ya. Lalu email. Email biasanya pakai apa? Short, Short text. short text ya. Lalu di sini Pak, kalau contoh, misalnya large number itu nggak ada batas minimal gitu kan ya? nggak ada batas minimal, large number ataupun short number. Nanti yang membedakan short number sama large number hanya field size-nya aja. Contoh, di sini nomor ya. Nah, untuk yang pakai number biasa, mungkin field size-nya cuma segini. Nah, tapi kalau dia pakainya itu large number ya, tapi kalau dia itu pakainya itu large number, bisa jadi field size-nya itu nanti melebar seperti ini. Oh, Paham, paham, KJ? paham. Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut teman-teman semuanya. Di sini ada nomor, nama penjual, nomor handphone, email, ya. Lalu di sini toko online, ya. Toko online. Nah, di toko online ini kira-kira kita mau pilihnya yang mana, teman-teman? Data tipenya. Contohnya, di toko penjual ini dia memiliki toko online Shopee atau penjual ini memiliki toko online itu Lazada dan lain sebagainya. Kira-kira kita mau pakainya yang mana, teman-teman? Jadi toko online-nya ini sudah ditentukan teman-teman, dia itu bisa Shopee, bisa Lazada ataupun yang lain sebagainya. Tapi nggak ada kriteria di luar itu, teman-teman. Kita pakai apa kira-kira? Kalau Hyperlink. kalau bentuknya pilihan. Oh, Kalau bentuknya pilihan, teman-teman semuanya, kita akan menggunakan yang namanya lookup wizard, teman-teman. Nah, di sini ya kita baru ketemu yang namanya lookup wizard, teman-teman. Maksudnya lookup wizard ini seperti apa? Lookup wizard ini bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk pilihan-pilihan, lalu untuk query dan lain sebagainya ya. Coba saya akan klik saja lookup wizard. Saya klik di sini. Nah, ketika kita klik lookup wizard, teman-teman semuanya, di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah I want to look up field to get the value from another table or query, teman-teman. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan ya. Contohnya, saya ingin
nama toko online-nya ini, contohnya saya ingin membuat isian yang ada di form ini itu sama dengan isian yang sudah diisikan di tabel yang lain. Itu bisa, teman-teman. Nah, tapi saya di sini tidak mau pakai yang itu dulu, itu nanti akan kita jelaskan di penjelasan yang lain. Tapi saya sekarang ingin mengisi bahwa saya ingin membuat pilihan ya untuk isiannya, teman-teman ya. Maka saya akan klik I will type in the value that I want. Artinya kan saya akan ketikkan saja ke value yang saya inginkan. Maka saya akan klik ini, teman-teman ya. Saya akan klik yang kedua, yaitu I will type in the value that I want. Lalu saya akan klik next. Nah, lalu kita akan pilih teman-teman di number of column-nya ini teman-teman ya. Contoh, di sini saya akan masukkan satu, Shopee ya. Lalu yang kedua, Lazada. Lalu apa lagi teman-teman? Tokopedia, Tokopedia. Ada lagi yang lain? Blibli. Blibli. Contohnya ada empat aja ya seperti ini. Lalu kita tinggal klik next teman-teman. Lalu kita klik finish. Nah, nanti teman-teman semuanya, kalau kita akan simpan di sini ya, oke. Lalu saya akan preview. Ingat untuk preview itu caranya tinggal klik kanan data set view ya. Ini teman-teman. Untuk preview caranya adalah klik kanan lalu data set view. Nah, lihat teman-teman semuanya ya. Di sini nomornya dia akan terisi otomatis ya. Lalu di sini nama penjualnya kita isi, nomor teleponnya tinggal kita isi, emailnya kita isi. Nah, untuk toko online-nya itu kita tidak bisa diketik teman-teman. Ya, untuk toko online itu tidak bisa diketik, tapi dia harus pilih. Contoh, saya akan klik tanda panahnya ini. Nah, maka dia akan keluar, teman-teman. Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga Blibli. Contohnya Shopee. Ya udah tinggal kita klik Shopee di sini. Dapat difahami, teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Ayo, dapat difahami? Bisa, Pak. Coba saya mau ke siapa lagi ya? Marina, dapat difahami? Bisa, Pak. Oke, good. Nah, sekarang teman-teman semuanya ya, saya akan masuk lagi ke design view. Nah, di sini ada nomor, nama penjual, nomor handphone, email, dan juga toko online, teman-teman ya. Lalu saya akan save di sini. Saya akan close. Nah, berarti teman-teman semuanya, di sini kita sudah ada yang namanya dua tabel, teman-teman ya, yaitu yang pertama tabel data barang, yang kedua adalah tabel penjual, teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan membuat tabel baru, teman-teman ya. Apa tabel barunya? Tabel barunya adalah tabel pendetailan, teman-teman ya, ataupun tabel untuk perhitungan, teman-teman ya. Maka saya akan klik create di sini. Saya akan klik create, saya akan klik tabel. Lalu di sini saya akan klik design view. Saya akan namakan yaitu namanya adalah tabel detail gitu ya. Saya klik OK. Nah, tabel detail ini, teman-teman, nanti akan saya gunakan untuk menghitung kira-kira barangnya itu berapa ya. Lalu harga belinya itu berapa, harga jualnya itu berapa, lalu keuntungannya berapa. Seperti itu. Dapat difahami teman-teman semuanya? Paham, Pak. Oke, jadi di sini ibaratnya itu adalah kalkulatornya, teman-teman. Saya ingin membuat kalkulatornya. Seperti itu. Coba saya akan klik data tabel data barang dulu deh. Harga beli, harga jual ada kan? Oke. Nah, contoh di sini saya di tabel detail ini, teman-teman semuanya, saya ingin memasukkan yang namanya nama barang lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika saya ingin mengisikan nama barang, pertanyaannya, apakah nama barang ini tadi sudah pernah kita masukkan di tabel sebelumnya, teman-teman? Udah belum? Udah nggak sih? Coba Udah. kita akan klik
kita akan buka tabel data barang ya. Nah, ini adalah tabel data barang. Nah, di tabel data barang kira-kira ada tabel nama barang nggak? Ada. Ada. Lalu untuk tabel detail, kira-kira saya mau ketik lagi atau nggak usah, teman-teman? Kira-kira lebih enak ketik ulang lagi atau tidak usah atau otomatis, teman-teman? Otomatis. Contoh, contoh saya mengetik di tabel data barang ya, yaitu contohnya barangnya itu Aqua. Lalu di tabel detail ini nama barangnya saya ketik lagi Aqua. Itu kan jadi kerja dua kali. Betul, teman-teman? Maka dari itu, saya akan mengambil ya data dari tabel data barang ini untuk dimasukkan ke nama barangnya, teman-teman. Seperti itu. Karena memang tadi di tabel data barang itu sudah ada yang namanya nama barang. Paham, teman-teman? Paham, Pak. Coba ya Sinta dapat dipahami nggak? Bisa, Pak. Kalau masih bingung jangan 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 ini ya, jangan ragu ya, tanya aja gitu ya. Cahya dapat dipahami nggak? Insya Allah, Pak. Maulana dapat dipahami nggak? Paham, Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, ketika saya ingin memasukkan nama barang di dalam tabel detail ini, ya saya nggak mau dong ngetik dua kali. Maka dari itu saya pengennya itu dia terisi otomatis dengan mengambil data dari tabel data barang, teman-teman. Ya, saya akan langsung contohkan saja di sini. Ya, nama barang di sini saya akan pilih dia pakai yang namanya lookup wizard lagi, teman-teman. Ya. Dia pakai lookup wizard lagi untuk nama barangnya. Salah. Sorry, sorry, salah ketik. Nah, ketika saya klik lookup wizard, teman-teman, kalau tadi kan saya maunya yang pilihan ya, dia mau Shopee atau mau Lazada dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang saya nggak mau pilihan, teman-teman. Melainkan saya ingin mengambil data dari tabel data data barang. Maka saya akan pilih yang mana? Saya akan pilih yang pertama, teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah I want to look up field to get the value from another table of query, teman-teman. Seperti itu ya. Saya akan klik next. Nah, lalu teman-teman semuanya, kita tinggal pilih tabelnya kita mau pakai tabel yang mana, teman-teman. Tadi field nama barang itu ada di tabel apa, teman-teman? Data barang, Pak. Tadi field nama barang itu ada di tabel data barang. Lalu tinggal kita klik next, teman-teman semuanya. Nah, lalu tinggal kita pilih. Tadi yang mau kita masukkan apa? Nama barang atau harga beli atau kode barang? Nama barang. Nama barang. Berarti kita klik nama barangnya, lalu kita klik ini ya tanda panah yang satu ini. Seperti ini. Lalu kita klik next, ya, next lagi, finish. Oke. Oke. Nah, kita akan coba teman-teman ya, kita akan lihat teman-teman semuanya. Saya akan save dulu ya. Lalu saya akan close. Saya akan design view. Nah, di sini teman-teman semuanya, ketika saya mau memasukkan nama barang, maka dia tidak bisa diketik, teman-teman. Tapi dia bisa dipilih saja. Nah, pilihannya itu dari mana, Pak? Pilihannya itu dari tabel data tabel data barang, teman-teman. Saya akan coba sekarang praktekkan. Close. Ya. Saya coba akan kasih satu nama barang ya. Contohnya kodenya itu adalah A1. Nama barangnya kita mau apa, teman-teman? Silakan. Contohnya nama barangnya itu adalah Aqua ya.
Harga belinya, contohnya harga belinya itu adalah 2.000. Lalu harga jualnya 5.000 contohnya ya. Tanggalnya itu kapan? Nah, tanggal kadaluarsanya itu adalah, nah ini ya, April 2025 ya. Lalu saya akan save teman-teman. Nah, lalu yang kedua, nama barangnya itu contohnya Ades. Harga belinya itu 1.500 ya. Lalu harga jualnya contohnya 5.000 juga. Lalu untuk expired date-nya itu adalah 2025. Contoh seperti ini ya. Di sini ada dua teman-teman. Ada Aqua dan juga ada Ades. Lalu kalau sudah seperti itu tinggal kita klik kanan save. Maka sudah tersave ya daftar nama barangnya. Lalu kita close. Nah, lalu ketika saya akan klik tabel detail, teman-teman, lihat di sini. Nama barangnya kita nggak perlu ngetik, teman-teman. Tapi kita langsung ngambil search ataupun mengambil data dari si tabel data barang ini, teman-teman. Caranya bagaimana, Pak? Caranya tinggal kita klik bagian panah ini. Nah, nanti akan terlihat. Di sini ada Aqua, ada Ades. Kita tinggal pilih Aqua. Ataupun kita tinggal pilih Ades. Seperti itu. Dapat difahami nggak, teman-teman? Tapi itunya nggak detail gitu apa gimana, Pak? Apa cuman ya udah nama doang gitu? Nama doang. Karena kan yang saya mau masukkan nama barangnya doang, KJ. Oh, baik, baik. Paham nggak, KJ? Paham, paham. Kecuali ketika tadi saya masukkan yang ada panahnya itu, saya masukkan semuanya. Pasti nanti datanya itu semuanya akan dipanggil. Kita sekarang contohkan ya. Nah, ini pertanyaan menarik dari KJ. Nah, contoh di sini nama barang. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan tadi ada apa di tabel data barang itu nama barang, harga beli, harga jual, tanggal ya. Lalu di sini contohnya saya akan memasukkan kode barang ya. Kode barang. Nah, untuk memasukkan kode barang sama teman-teman ya. Kita data tipenya itu menggunakan lookup wizard teman-teman. Nah, lalu saya akan klik yang mana teman-teman? Yang pertama apa yang kedua? Kalau kita mau mengambil datanya itu dari tabel yang lain. Yang pertama, Pak. Yang pertama betul. Yang pertama, nah tinggal saya klik next. Saya klik tabel data barang ya seperti ini. Saya klik next lagi teman-teman semuanya. Kode barang, betul ini yang saya masukkan? Betul Betul. ya? Oke, contohnya Pak, kalau saya mau masukin semuanya boleh nggak? Boleh. Saya masukkan harga belinya, saya masukin harga jualnya, saya masukin tanggal kadaluarsa saya masukin. Bisa nggak Pak? Ya bisa-bisa aja teman-teman. Saya akan klik next lagi, next, finish. Oke, sini ya. Contoh, sekarang kita akan coba ini kita akan coba untuk lihat ya. Nah, ini kan untuk data data barang ya betul ya di sini ya. Contohnya di sini ada Aqua gitu ya. Nah, untuk kode barang, lihat di sini. Nah, semuanya akan muncul. Paham, PJ? Lihat di sini, ini ada 2.000, 5.000, dan lain sebagainya. No. Ya, Cek, cek. Tadi saya terlempar ya? iya, Pak. Oke, sorry, sorry. Tadi saya baru ngejelasin yang mana, KJ? Bapak baru mau nunjukin hasil buatan Bapak. Nah, ini hasilnya, teman-teman ya. Jadi ketika saya klik di sini, tanda panahnya, semuanya akan muncul. Oh, Paham, berarti KJ? tapi nggak sama itu aneh yang atasnya itu ya. Yang itu kan sampingnya Nggak sama apa tuh? yang atas tanggal terus juga itunya nggak ada ya. Jadi langsung udah isinya doang. Langsung isinya doang. Betul. Oke. Nah, nanti akan kita pelajari lebih mendetail lagi ya tentang hal ini, teman-teman. Ya, tapi nggak akan sekarang. Kalau sekarang pusing kalian nanti kerjainnya ya. Oke, kita klik design view lagi, teman-teman. Itu ada tadi kode kode barangnya ya. Kode barangnya juga di sini saya akan hapus saja, teman-teman ya. Ini tadi untuk contoh saja.
KJ ya, supaya nggak bingung ya. Kode barang, it's part of one more relationship. Oh, karena dia sudah di relationship kan ya, ya udah nggak apa-apa deh. Pas seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman semuanya, di sini ada nama barang, ada kode barang. Lalu terakhir di sini ada apa ya? Keuntungan ya. Nah, keuntungan ini berarti teman-teman semuanya diambil dari harga jual dikurangi harga beli. Betul nggak? Harga jual dikurangi harga beli itu adalah keuntungan, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, tapi itu nanti akan kita bahas nanti di perhitungan ini, teman-teman ya, di keuntungan ini di pertemuan selanjutnya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah membuat tiga tabel ini, teman-teman. Yang pertama adalah tabel data barang, yang kedua adalah tabel penjual, yang ketiga adalah tabel detail, teman-teman. Saya akan buka terlebih dahulu tabel data barang ini isinya ada apa saja. Silakan di screenshot dulu, teman-teman. Di screenshot PJ ya, biar nggak bingung nanti kalian isinya itu apa aja. Sudah? Sudah, Pak. Lalu tabel penjual ini isinya sudah. Sebentar. Sudah. Lalu tabel detail. Sudah. Oke. Nah, teman-teman semua, ya minggu depan kita akan mulai untuk membuat yang namanya form ataupun tampilannya. Tapi sebelum tampilannya itu dibuat, saya harap teman-teman semuanya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Seperti itu teman-teman semuanya, ya. Nanti kita akan mulai membuat tampilan. Pak, pertanyaannya bisa nggak sih Pak nanti kita buat aplikasi yang lain? Pak, bisa-bisa aja teman-teman. Di sini saya hanya mengajarkan bagaimana cara membuat satu aplikasi dulu. Tapi kalau teman-teman sudah mengerti esensinya dari apa yang kita pelajari, teman-teman nanti bisa membuat aplikasi seenak dan juga semaunya teman-teman ya. Nanti mau buat aplikasi bioskop contohnya, mau buat aplikasi pasien rumah sakit, mau buat aplikasi kasir dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa saja. Yang penting kita memahami esensinya dulu, teman-teman. Kalau kita paham esensinya dulu, baru nanti ke depannya akan lebih mudah. Seperti itu ya. Oke, baik, KJ. Teman-teman semuanya, tolong nanti dikerjakan ya untuk revisinya, sorry, sorry. Untuk tugasnya ya, untuk deadline-nya adalah di pertemuan berikutnya ya, ataupun di pertemuan minggu depan, teman-teman. Oke, baik, teman-teman semuanya, silakan untuk dipraktekkan ya, kita gunakan waktu selanjutnya, ataupun dari jam 9 sampai dengan jam 10 untuk melakukan praktek ya, karena memang pada mata kuliah saya itu harus selalu melakukan yang namanya praktek mandiri, teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya untuk perkuliahan kali ini. Silahkan untuk dilakukan prakteknya. Jangan kemana-mana teman-teman semuanya. Supaya minggu depan kalian semuanya sudah selesai untuk mengerjakan tugasnya. Ingat, pada mata kuliah saya, tugasnya itu selalu berkesinambungan teman-teman. Kalau teman-teman nggak mengerjakan tugas di minggu ini, pasti minggu depan teman-teman akan ketinggalan 2 kali lipat teman-teman. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dikerjakan prakteknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iwan. Yuk sama-sama. KJ nanti di-share aja ya recordnya ya. Oke.